Di balik senyum yang sempurna, di balik keluarga yang terlihat bahagia, ada sesuatu yang perlahan membunuhnya. Aku ngerasa kayak diserang sesuatu yang gak kelihatan. Mimpi buruk yang berulang, tubuhnya dingin, dan matanya seperti bukan dirinya lagi. Ia kena santet dari orang dekat dan sangat dendam. Berhenti, dia milikku. Mama kenapa nggak bicara? Dan malam itu dia pergi untuk selamanya. Di balik senyuman cerah dan unggahan penuh cinta, tersimpan sebuah kisah kelam yang tak pernah diketahui publik. Namanya Alia Ramadhani, seorang selebgram ternama yang dikenal karena kecantikannya, gaya hidup mewah, serta kehidupan rumah tangga yang selalu terlihat bahagia di media sosial. Dulu, ia menikah dengan seorang aktor terkenal. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu. Namun, pernikahan itu hanya bertahan beberapa tahun. Rumor berseliweran, perselingkuhan, ketidakcocokan, tekanan publik. Alia memilih diam. Setelah bercerai, hidup Alia tak butuh waktu lama untuk kembali bersinar. Ia dipertemukan dengan seorang pilot bernama Revan. Pribadi yang tenang, romantis, dan penuh perhatian. Mereka menikah dalam sebuah pernikahan yang viral, penuh kemewahan dan cinta. Dari pernikahan itu, Alia dikaruniai 2 anak perempuan kembar yang sangat menggemaskan. Tak hanya kehidupan rumah tangganya yang harmonis, bisnis skincare yang Alia rintis pun meroket. Endorsement membanjir, followers mencapai jutaan, dan setiap unggahan selalu dihiasi komentar positif. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengintainya. Sekitar setahun setelah pernikahan keduanya, Alia mulai sering sakit. Badannya tiba-tiba memar tanpa sebab. Perutnya sering sakit melilit tengah malam. Dan dia kerap mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berjubah hitam berdiri di pojok kamar, menatapnya sambil tersenyum menyeramkan. Awalnya ia berpikir itu hanya stres, tapi kondisi fisiknya semakin memburuk. Kadang tubuhnya tiba-tiba lumpuh selama beberapa menit. Kadang matanya seperti tidak fokus. Yang aneh, setiap kali ia ke dokter, hasilnya selalu normal. Ibu sehat-sehat saja, kata dokter. Tapi Alia tahu ada yang tidak beres. Suatu malam, dalam kondisi tubuh yang lemah dan penuh keringat dingin, Alia melakukan siaran langsung di Instagram dengan suara gemetar. Ia berkata, "Teman-teman, aku nggak ngerti kenapa. Aku merasa seperti diserang sesuatu yang nggak kelihatan. Aku udah ke dokter, ke rumah sakit, semua bilang aku sehat. Tapi tubuhku sakit, badanku dingin, dan setiap malam aku lihat sosok itu lagi. Kayak ada yang kirim energi jahat ke aku." Komentarnya dibanjiri simpati, tapi juga ada sedikit yang menuduhnya pansos. Beberapa hari kemudian, Alia mendatangi seorang ahli spiritual ternama. Orang itu hanya menatapnya sebentar, lalu berkata dengan datar, "Kamu kena santet tingkat tinggi dari orang yang sangat dekat." Alia terdiam. Ia mencoba menebak-nebak siapa, keluarga, teman, karyawan. Dari situ, Alia mulai rajin berobat ke berbagai orang pintar. Dari ustadz, dukun
putih, hingga paranormal Jawa. Semuanya bilang hal yang sama. Ada energi hitam yang menempel padanya dan sulit dilepaskan karena pengirimnya menggunakan benda pribadi Alia dan rasa dendam yang dalam. Hari-hari Alia berubah menjadi siksaan. Ia tetap tersenyum di depan kamera, tetap posting kebahagiaan bersama anak dan suami. Tapi malam-malamnya penuh teriakan, kejang, dan doa yang tak henti. Suaminya Revan selalu di sisinya. Ia ikut berobat, ikut puasa, ikut bersujud memohon pada Tuhan agar istrinya sembuh. Tapi tak ada yang berubah. Suatu malam Revan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika Alia sedang tidur, ia mendengar suara cekikikan dari lemari pakaian. Suara pelan seperti anak kecil tertawa. Saat ia membuka pintu lemari itu, kosong. Tapi udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Terlalu dingin untuk sebuah ruangan tanpa AC. Revan langsung mengambil air doa dari kiai yang pernah ia datangi. Ia siramkan ke seluruh kamar. Saat air menyentuh lantai, terdengar suara jeritan. Alia tiba-tiba bangun, matanya melotot tak wajar dan ia berbicara dengan suara bukan suaranya. "Berhenti, dia milikku." Setelah itu, Alia pingsan selama 2 hari. Puncaknya terjadi saat Alia mulai kehilangan kesadaran. Ia sering berbicara sendiri, duduk menatap jendela selama berjam-jam. Bahkan sempat hampir melukai anaknya sendiri dalam kondisi kerasukan. Akhirnya Revan membawa Alia ke seorang kiai tua yang tinggal di desa terpencil. Di sana dilakukan ritual panjang selama 3 hari. Banyak hal yang diungkapkan oleh sang kiai. Salah satunya, pengirim santet adalah sahabat Alia sendiri. Sahabat yang dulu pernah menjadi manajernya. Lalu mereka berselisih karena masalah uang dan bisnis endorsement. Sahabat itu menyimpan dendam yang dalam. Ia memanfaatkan salah satu benda milik Alia, potongan rambut dan baju dalam, untuk mengikatnya dalam santet pemisah rezeki dan nyawa. Meski sang kiai berhasil menarik sebagian energi jahat dari tubuh Alia, kekuatan santet itu sudah terlalu dalam. Banyak bagian tubuh Alia yang sudah rusak secara spiritual. Dan sebulan kemudian, pada sebuah malam hujan deras, Alia meninggal dunia dalam tidurnya. Revan menemukannya pagi hari. Wajah Alia pucat tapi tersenyum tenang, seolah beban dan siksaan yang selama ini ditanggungnya telah berakhir. Kabar kematian Alia mengguncang dunia maya. Banyak yang tidak percaya, banyak yang menangis, tapi sebagian tetap nyinyir menuduhnya membuat drama sampai akhir hayat. Namun, Revan tidak peduli. Ia tahu istrinya sudah berjuang sekuat tenaga. Ia tahu wanita yang dicintainya telah mengalami penderitaan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Revan tidak pernah mengungkapkan siapa orang yang menyantet Alia. Tapi sejak kematian Alia, salah satu sahabatnya tiba-tiba menghilang dari media sosial. Kabarnya dia menjadi gila, sering tertawa sendiri dan menyiramkan air ke tubuhnya sambil berteriak, "Aku nggak mau dibalikin, aku cuma mau dia sakit." Konon, santet yang dikirim sudah berbalik arah. Kisah ini bukan sekedar cerita, ini adalah peringatan bahwa iri hati bisa membunuh lebih dalam dari peluru, bahwa senyuman selebgram di layar kaca bisa menyimpan jeritan yang tak terdengar, dan bahwa balas dendam selalu menuntut tumbal.